Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala yukrahu lan oratin makruhake. Wala yukrahu lan oratin makruhake sapa wong bisiwaki ghairihi kelawan siwak liyane wong. In adina lamun ngidini sapa ghairihi aw alima utawa ngerti sapa wong ridohu ing ridane ghairihi. Wa illa lamun ora in adina aw alima ridohu haruma mongko haram apa siwaki ghairihi. Jadi siwakan itu termasuk kesunatannya wudu, termasuk kesunatan kita pengen sholat. Siwakan itu usahakan pakai siwak kita sendiri. Kalau pinjam sama milik orang lain maka pahalanya juga syarikah sama orang lain. Siwakan ini boleh menggunakan siwak orang lain apabila orang lain mengizinkan. Tapi kalau orang lain tidak mengizinkan, tanpa izin, itu namanya gosok. Namanya gosok. Gosok hukumnya haram. Gosok itu artinya mengambil milik orang lain tanpa izin dan berniat untuk mengembalikan. Ini namanya gosok. Hukumnya haram. Tapi kalau ngambil orang lain, miliknya orang lain diambil, kemudian tidak berniat untuk mengembalikan, ini namanya pencuri. Jadi antara gosok sama pencuri itu sama ya asli. Bedanya kalau gosok dia ngambil barang niat untuk mengembalikan. Jangan dianggap gosok itu halal, enggak, haram. Jadi yang satu ngambil sandal, yang satu ngambil sandal, yang satu niat tidak mengembalikan, yang satu niat mengembalikan. Dua-duanya dosa. Bila mana ada orang menggunakan siwaknya orang lain, ini tidak dosa bila mana mendapatkan izin atau uli maridhahu. Uli maridhahu itu artinya pasti ridho. Uli maridhahu itu seperti contoh sampean menggunakan fasilitas saya. Ada santri gunakan kitab kiai ini, itu 5 ridho, misalnya ridho saya. Tapi kalau sampean gunakan kitab kancamu sing muadid bathuke wae luncuk, kitoke jeklong jeru, ini dosa. Tidak semua orang dermawan. Tidak semua orang dermawan. Dan orang dermawan tidak pasti dia melahirkan anak-anak yang dermawan. Kadang ya bakhil. Sungguh beruntung orang yang ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dermawan. Sebab dermawan itu kadang-kadang watak. Wa illa lamun ora adina haruma mengko haram apa siwaki ghairi ka ahdihi yaiku kaya njupuke wong mim milkil ghairi saking milike wong liya. Malam tajri ing dalem selagine ora lumaku apa adatun kebiasaan bil iradi kelawan mengo anhu saking siwak. Wa illa lamun ora adina haruma mengko haram apa siwakan. Siwaki ghairihi dulu. Ka'ahdi yaiku kaya njupuk siwak ngono. Balike ning siwak wae enak.
Kahdi ya iku kaya jipuk siwak mimil kil ghairi saking miliki wong liya malam tajri ing dalam selagine ora lumaku apa adatun adat kebiasaan bil iradi kelawan mengu anhu saking siwak. Kecuali apabila yang punya itu diperkirakan udah nggak ngambil lagi, nggak masalah. Makanya ada orang nemu uang 1.000 rupiah, nggak usah diumumkan. Nggak usah diumumkan 1.000 rupiah, ditertawain orang. Zaman dulu itu ada orang menemukan kurma satu, kemudian diumumkan, siapa yang kehilangan kurma, siapa yang kehilangan kurma. Ketahuan sama Sayyidina Umar, wamplong, ceplok, koyok zuhud dewi. Orang itu ya hati-hati perlu, tapi hati-hatinya itu jangan keterlaluan gitu. Biasa. Ada orang pengen wudu niatnya nyampe wow. A'udzubillahi. Jangan keterlaluan. Ada santri mondok di pondok Quran, baca bismillah 3 wulan ndak katam. Bismillah tok. Bismillah. La. Hiro. Ngawur. Maca Fatihah. Iki sing goblok murite apa kiai ini? Jangan keterlaluan. Au. Lapo ngono iki. Saya enggak jelek-jelekan mereka. Biasa itu loh. Allahu Akbar biasa. Dalam rangka nyendalke. Itu yang asli orang itu diganggu sama iblis, diganggu sama khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diganggu sama khannas dia. Ada kisah di saat Nabiullah Adam alaihi salam diganggu sama iblis. Marah Nabi Adam. Diwajing itu iblis. Anak iblis diwajing dimakan sekalian. Iblisnya nyari, Khanas, di mana kau? Apa kata Khanas? Bapak, saya ada di sini. Di mana kau? Saya ada di dalam organ tubuhnya Nabiullah Adam alaihissalam. Pada akhirnya kita orang ya, anak cucunya ini. Sudah jelas-jelas membasuh muka, sudah gini mamang ragu. Bismillah nawaitu. Begini wong niat ya. Air 1 kolah dibuat untuk membasuh muka orang rampung-rampung. Kalau ada santri seperti ini toh cengkiwing itu bokongnya. Kok bokongnya merusut sarungnya cengkiwing cekel lebokno kolah. Biar apa? Biar tidak punya penyakit was-was. Saya itu kalau ada orang was-was seperti itu kuamleng, ceplok. Kayak khusuk-khusuk adewi. Allah. Ngapain seperti itu? Biasa. Sulit Ustaz, membersamakan niat dengan takbir sulit Ustaz. Ini sulit Ustaz. Hei, Allah. Masa ada ular pengen nyokot sampean, kemudian sampean nawa itu mencatat niat ingsun mencatat mergo ana ular gendak kecokot. Lagi mencatat ada. Niat itu refleks. Makanya kadang-kadang ada seorang ustaz ngomong ini, "Kowe iki niat ngaji po ora?" Kok iso ora niat ngaji po ora? Nyampe di pondok kok iso ora niat ngaji po ora? Kalau enggak niat ngaji masih di rumah. Anaknya di pondok sudah bebecinan necis, bawa kitab, diriwangi sik nguntang ngantuk. Kiai ini jam 10 lagi mulai ngajine. Kok
niat pora. Ya niat kok ngantuk. Ya wajar ngantuk kesel. Sawan gawe kadang pite. Jangan keterlaluan. Wa yukrahu lan den makruhake lisaimi keduwe wong kang poso. Ba'da zawali ing dalam sabadane lingsire srengenge. Wa yukrahu lan den makruhake apa siwak ngono, apa siwakan. Wa yukrahu lan den makruhake apa siwakan lisaimi keduwe wong kang poso ba'da zawali ing dalam sabadane lingsire srengenge. Illam yataghayyar lamun ora berubah apa famuhu cangkeme wong binahwi naumin kelawan sepadane turu. Orang itu kalau puasa setelah matahari istiwa kemudian lingsir ke arah barat, itu sunahnya jangan siwakan. Jangan siwakan. Jangan siwakan. Kenapa jangan siwakan? Karena bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Lebih wangi daripada minyak misik. Nih bukti kalau siwak ini sama bekas puasa ini lebih utama bekas puasa. Cuma ada pengecualian, kecuali kalau mulut kita ini kotor. Mungkin kotornya karena lupa, dia nggak ingat kalau dia puasa, kemudian dia makan. Di saat teringat kemudian berhenti. Walaupun matahari sudah lingsir, di saat mulutnya kotor, maka sunahnya tetap siwakan. Atau mungkin karena tidur. Ada orang tidur, setelah tidur tentu baunya nggak nyaman. Ini sunahnya tetap siwakan, sikatan, berkumur gitu. Famat madotun maka nuli ke kamu. Famat madotun maka nuli ke kamu. Famat madotun maka nuli ke kamu. Wastin syakun lan nasab banyu irung. Fastin syakun maka nuli nasab banyu irung. Lil ittiba'i krono anut Kanjeng Nabi. Jadi ngambil air berkumur 3 kali. Kemudian ngambil air lagi berkumur menghirup air, nasab banyu irung, istinsyak atau menghirup air di hidung. Ini 3 kali. Ada ulama yang dahulu sunahnya itu jadi tangan berkumur kemudian langsung hidung. Jadi berkumur sama hidung bersamaan. Kemudian ngambil lagi berkumur sama hidung bersamaan gitu. Jadi ada kalanya yang berkumur sekalian nesep air hidung, ada kalanya yang berkumur 3 kali kemudian nesep air hidung juga 3 kali. Wa aqalluhuma utawi siti-sitike matmadoh fastin syakun, sedikit-sedikitnya berkumur dan nesep air hidung, iku isolul ma'i numekake banyu ilal fami maring cangkem wal anfilan irung.
Sedikit-sedikitnya yang penting air dimasukkan. Air dimasukkan di mulut, air dimasukkan di hidung. Walaupun setelah dimasukkan tidak dimuntahkan. Setelah dimasukkan langsung ditelan. Setelah dimasukkan langsung ditelan lewat hidung. Ini tetap mendapatkan kesunatan. Ini loh betapa pentingnya ini paham ilmu agama. Orang itu kalau paham ilmu agama, dia semakin resian, semakin agresif, semakin disiplin, semakin sungguh-sungguh, secara otomatis seperti itu. Wala yustaratu lan ora den syaratake fi husuli asli sunnati ing dalam hasile asline sunnah apa idaratuhu muterake mak fil fami ing dalam cangkem wa majjuhu lan nglepeh mak minhu saking fam wa nathruhu lan nyemprotake mak minal anfi saking irung bal tusannu balidin sunatake apa idaratu wa majjuh wa nasruh. Jadi berkumur itu yang penting airnya dimasukkan di mulut, baik langsung ditelan atau diputar-putar kemudian dimuntahkan. Sunahnya mengambil air, dibuat berkumur, diputar-putar di mulut, kemudian dimuntahkan. Ini yang paling utama. Tapi seumpamanya tidak seperti itu juga nggak jadi masalah. Kal mubalaghati yaiku kaya banget-bangetake fihi ma ing dalem matmadah wastinsyak fihi ma ing dalem matmadah wastinsyak li muftirin keduwe wong kang ora poso lil amri krana ana perintah biha kelawan mubalaghah. Begitu juga di saat ada orang tidak puasa, kalau berkumur itu sunahnya itu mubalaghah. Mubalaghah itu berkumurnya nyampe sungguh-sungguh, bluk gitu. Sunahnya seperti itu. Kalau perlu kalau bangun tidur itu kumurnya gini, gitu, nyampe gitu. Tapi kalau dalam keadaan puasa jangan keterlaluan. Biasa berkumur langsung muntahkan, tidak harus sampai sungguh-sungguh gitu. Wa yusannu lan den sunatake apa jam uhuma ngumpulake matmadah wastinsyak bi thalathi hurufin kelawan telu pira-pira cawukan. Sunahnya itu mengambil terus untuk air mulut untuk mulut airnya ditaruh di mulut dan di hidung piuk terus gitu sunahnya. Jadi 3 kali mengambil air untuk berkumur dan untuk menghirup air hidung gitu. Yatamat madu kang kekemu sapa wong sumayastan siku mongko nuli nesebanyu irung sapa wong min kullen saking saben-saben siji minha saking salasi hurufin. Jadi satu cawukan untuk menghirup untuk berkumur dan untuk menghirup air di hidung. Wa mashu kulli ra'sin lan usap sekabehane sirah
lil ittiba'i krono anut kanjeng Nabi. Sunahnya itu kalau mengusap mengusap kepala, yang sunnah itu air kita celupkan di tempat wudhu atau keran semisal, kemudian diletakkan di sini. Ini letakkan di sini, kemudian ini diputar, seret, kemudian dikembalikan. Sunahnya seperti itu. Orang ini kalau masih hidup ini jangan malas-malas. Saya itu kalau benci, saya paling benci kalau ada orang malas-malas melakukan sunnah, malas-malas. Tidak ada perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali bermanfaat untuk kita. Ini dahsyat luar biasa. Sayang disayang kita ini orang yang diutamakan harta benda sama pangkat derajat. Kesunatan nggak begitu digubris. Seperti malam tahajud, usahakan santri itu kalau malam tahajud bangun jam 3, jam 2, kemudian takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian setelah itu belajar yang sungguh-sungguh. Wa khurujan lan krana metu min khilafi malikin saking nulayani min khilafi malikin saking nulayani Imam Malik wa Ahmad dan Ahmad. Sebagian ada yang mewajibkan. Fa ini tasara mongko lamun ringkes sapa wong alal ba'di ing atase sebagian, fal aula mongko utawi kang luwih utama iku ayyakuna yen to ana apa ba'dun wa ya ba'dun iku annasiyatu bunbunan. Apabila ada orang tidak mau mengusap semua kepalanya, maka yang sunnah adalah bunbunan ini, bunbunan tempat ini yang sunnah. Wal aula utawi kang luwih utama fi kaifiyatihi ing dalam carane masukul li ra'sin iku ayyal doa yen to dele sapa wong yadehi ing tangan nurune wong ala muqaddami ra'si ing atase nggon ngarep sirai wong mulasikon hale wong kang nemokake musabbihatahu ing drijine wong bil ukhra kelawan kang liya wa ibhamaihi lan jempolan lorone wong alas sodegai ing atase pilingan loro ala sodegai ing atase pilingan lorone wong. Jadi yang sunnah itu ini diletakkan di pilingan, kemudian ini ditemukan, jari-jari ini ditemukan, lihat gini. Jadi kita celup, kemudian begini, kemudian kita bawa ke belakang, seret, kemudian dikembalikan lagi. Lakoni itu santri. Kalau santri nggak mau jalanin terus siapa lagi? Ilmu agama ini yang tahu santri. Kalau yang tahu santri, tentu santri satu-satunya orang yang siap menjalankan sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yudhiba atau pada ayat doa summa yudhiba mengkonuli
nglakokake sapa wong bima kelawan yadaihi sing asli musabbihah bihima kelawan ini loh diriji dua ini loh musabbihataihi diriji dua musabbihataini ma'a baqiyati asabihi ing dalam sertane sekarine pira-pira drijine wong ghairil ibhamaini kang sakliyane jempolan lorone wong likofahu maring gitok lorone wong likofahu maring gitoke wong ngono ya aja loro likofahu maring gitoke wong. Jadi begini, ini diletakkan jari-jarinya ini ditemukan, jempolannya di sini, yang dijalankan itu ini jeret nyampe gitok, paham gitok? Ini nyampe belakang ini, kemudian begini, kemudian dikembalikan lagi gitu. Nanti sisirannya sisiran meneh gitu. Agama ini jangan dipersulit. Peci hilang tuku meneh, sandal hilang tuku meneh. Apalagi ini masalah sunnah. Jangan khawatir, jangan takut. Likofahu maring gitoke wong. Summa yaludda mongko nimbalikake sapa wong huma ing musabbihatain. Huma ing musabbihatain ilal mabda'i maring panggonan kawitan. In kana lamun ana iku lagu kedue wong apa sa'arun rambut yan qalibu kang bisa malik apa sa'ar. Yan qalibu kang bisa malik molak-malik apa sa'ar. Wa illa lamun ora yan qalibu falyaktasir moko becik ngringkes sapa wong ala dhahabi ing atase budalan. Ala dhahabi ing atase budalane dhewe. Jadi kalau ada orang rambutnya tidak bisa dibulak-balikan, maka sunahnya itu hanya satu kali. Semisal ya ada perempuan rambutnya panjang, ini cuma satu kali saja begini, jangan dibalik ini. Begitu juga apabila ada orang yang pelontos, ya satu kali begini saja, jangan begini. Yang begini itu yang punya rambut yang bisa dibulak-balikan seperti rambut saya ini kan bisa dibulak-balikan. Wa in kana senajan ana iku ala ra'si ing atase sirahe wong apa imamatun serban. Walaupun di atas kepalanya itu ada serban. Di kitab itu makna daripada serban itu sesuatu yang diundil-undilkan di sini. Begini. Diundil-undilkan begini. Diundil-undilkan begini. Tidak harus nyampe seperti ini, enggak harus. Yang penting diundilkan gitu. Jadi di sini ini ada kaji, kemudian ada yang diundilkan. Kalau kaji saja ini kan sini masih ada rambut yang belum tertutup, sehingga sunahnya diberi undilan untuk menutup semuanya. Sunahnya seperti itu. Ini namanya imamah atau serban. Kalau yang ini yang yang dilampirkan begini, ini namanya serban, rida namanya.
Rida itu mungkin sunahnya seperti ini, hanya begini, atau mungkin hanya seperti ini, atau mungkin ridanya itu seperti ini, begini, atau mungkin diselempangkan begini, atau mungkin diselempangkan begini. Semuanya sunnah semua. Ini beda dengan rida nikah. Kalau rida nikah itu begini. Kalau rida nikah itu begini. Kalau rida sholat ya begini. Yang paling yang sunnah itu panjang, setidaknya 1 meter lebih, sebagaimana rida baginda Muhammad SAW. Dan ini adalah tradisi. Ada ulama yang mengatakan sunnah karena Rasulullah pernah memakai. Ada ulama yang mengatakan tidak sunnah karena itu adalah tradisi. Yang paling utama gimana? Yang paling utama gimana? Apabila terjadi perkhilafan ulama semacam ini, langkah yang paling tepat adalah sing masuk akal. Kalau di kitab Bugiyah ini pakaian-pakaian kebesaran ulama. Kalau panjenengan ngalim silakan. Kalau belum ngalim ya nanti dulu. Aukolan suwatun utawa kopiah utawa peci. Kolan suwah itu peci bunder itu loh. Tradisi Arab. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qolan suwah. Tammama moko nyempurnakake sapa wong alaihi ma ing atase imamah. Ba'da maskil nasiyati ing dalam sabadane ngusap bun-bunan. Ba'da maskil nasiyati ing dalam sabadane ngusap bun-bunan. Jadi kalau ada orang imaman atau ada orang pecinan begini semisal, nanti kalau wudu, setelah mengusap sebagian kepala begini, semisal, sunahnya itu setelah begini atau sunahnya itu diusap semuanya. Makanya supaya nggak kotor itu ya terbuat dari kain yang bisa dicuci. Kalau peci seperti ini ya kapan kau mencuci? Terbuat dari kertas. Lil ittiba'i krono anut kanjeng Nabi. Wa mashuku lil udunaini lan usap sekabehane kuping loro. Kuping dua itu diusap. Dogiron ing dalem dogiri wa batinan lan batine. Mengusap telinga itu jangan wing. Salah. Yang benar itu kita meletakkan tangan di kolah semisal, kemudian begini. Nah ini dibersihkan dulu, ini diusapin semua, kemudian begini, seret, dengarkan itu. Wasima khayhi lan leng-lengan lorone wong lil ittibai krana anut kanjeng Nabi. Ini leng-lengan iki kabeh di apa? Diungker-ungker gitu. Aja mung ngene tok, ngene iki apa? Lil ittiba'i krana anut kanjeng Nabi. Jadi sunahnya itu dicelupkan begini, ya, kemudian begini. Celupkan begini, kemudian begini. Begini, kemudian begini.
Wala yusannu lan ora den sunatake apa maskur raqabati ngusap gulu. Idlam yasbut krono ora tetep fi ing dalam maskur raqabah apa maskur raqabati. Wala yusannu lan ora den sunatake apa maskur raqabati ngusap gulu. Idlam yasbut krono ora tetep fi ing dalam maskur raqabah apa syai'un suwi-wiji. Tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi kalau wudu itu lehernya itu jangan diusap. Qala ngendika Sinten An-Nawawi Imam Nawawi bal huwa bali utawi maskur raqabah iku bid'atun bid'ah mengada-adakan dalam urusan agama. Wa hadithuhu utawi hadise maskur raqabah iku maudhu hadis palsu. Tidak semua hadis benar. Nah Rasulullah ngendika si benar. Nah, makanya sampean usahaken sama nih sing alim masih kecil nau sorong duit menguasai semua. Kemudian fikih menguasai semua. Kemudian ilmu-ilmu yang semacam ini, ilmu tafsir, ilmu hadis harus menguasai semua. Sehingga bisa membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang munkar, mursal, mauquf dan lain sebagainya. Mondok itu yang sungguh-sungguh, sering-sering belajar. Jangan sampai mondok setelah ngaji tutup, setelah ngaji tutup. Seperti orang-orang yang ngaji di media sosial seperti itu. Kalau santri jangan seperti itu. Wadalku a'dha'in lan ngosoki pira-pira anggota. Jadi orang wudu itu sunahnya itu semisal panjenengan ini membasuh muka itu dikosoki, dikosok. Aja kok yuk piye yuk semacam minisa, tapi sunai dikosoki. Bahkan ada ulama yang mengatakan ngosok-ngosok itu hukumnya wajib. Wal abdulu wa utawi dalku a'dha'in wa utawi dalkun iku imrarul yadi nglakokake tangan alaiha ing atase a'dha. Makna daripada dalkun adalah menjalan-jalankan, menggosok-gosok tangan ke organ tubuh itu, namanya dalkun. Akibat mulaqatiha ing dalam ngiring-ngiringi tetemne yat lil ma'i maring banyu. Jadi tangan di waktu mengambil air kemudian dikenakan organ yang kita basuh lalu ngosok-ngosok. Khurujan krana metu min khilafi man saking perkhilafane wong au jaba kang majibake sapa man hu ing dalkun. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kalau pengen tahu namanya kitab Mizan Dhahab. Ada Ustaz? Ada enggak?
Coba mizan dzahab. Itu loh itu. Ada enggak? Itu. Ada kan? Coba. Mizan dzahab itu apa itu? Mizan dzahab apa enggak itu? Yang merah itu loh. Lah itu apa itu? Oh, mizan dzahab. Tuh ada kitab bahas tentang apa itu? Syariat yang telah dikumpulkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Perbedaan antara ini itu kalau bisa, kalau sampai udah mahir di bidang fikih Syafi'i, lalu belajar madzhab bil arba'ah. Wa tahlilu lihiyatin, lan nyelani jenggot kafatin kang ketel. Jenggot itu kalau ketel itu sunahnya itu disela-selani. Sunah, tapi seumpamanya nggak disela-selani nggak apa-apa. Sebab kalau ada orang jenggotnya tebal, yang wajib itu hanya luarnya saja, dalamnya tidak wajib. Tapi sunahnya disela-selani. Bagaimana caranya nyela-nyelani? Caranya adalah begini. Dengarkan ini. Ini akan menjadi beda antara jenggotnya manusia dan jenggotnya kambing, seekor kambing. Jenggotnya wong ini mesti begini. Kamu pernah lihat gambar Abu Nawas enggak? Pasti jenggotnya begini. Gini Abu Nawas. Kalau ada orang jenggotnya kok ngene, jenggot tak memberi, berarti wedus. Wedus itu orang itu enggak ngalim berarti. Orang itu kalau ngalim, jenggotnya itu ke depan. Orang itu ngalim, jenggotnya ke depan. Kalau ada orang jenggotnya memburi, wedus, kambing. Wes kalau nggak percaya nanti kalau kamu ketemu sama kambing, coba ke belakang apa ke depan? Ke belakang. Kalau orang alim, kalau manusia ini ya ke depan. Kalau kambing ke belakang gitu. Nanti kalau ada orang jenggotnya panjang, caranya itu suruh duduk awal kambing. Kambing yang brewok itu loh. Nanti kalau persis kambing berarti temannya kambing berarti. Sunahnya itu begini. Nyisirnya itu di depan. Kalau ketel, kalau nggak ketel, ora usah disisir nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Sampai langsung basuh wis teles dewi. Sing sunah digini-gini kan itu yang ketel. Apa meneh sing ilang blas ya Ustaz Juki ngono. Wong kaya cewek. Wong lanang iki dhewe jenggot itu diingu. Panjangkan jenggot kamu. Dipotong labringos kamu. Gitu diingu. Nyampe seberapa? Nyampe sak tekem. Jadi kalau motong jenggot itu caranya jenggotnya dipegang, kemudian baru di sini. Dengarkan, motong ini. Makanya ada orang waktu baca ada jenggotnya berarti gak paham sunnah. Sunnahnya nggak seperti itu. Biasanya sing jenggotnya panjang nyampe nyelit. Biasanya badukun biasane. Biasane. Tapi kadang ada yang nggak dukun juga. Wal afdalu utawi kang luwih utama iku kaunuhu anane tahlil ana iku bi usbu'i yumnahu kelawan pira-pira driji tangan tengene wong. Sunahe itu begini nyapu rancang begini. Wa min asfala lan saking ngisor.
Sim guru musharif itu sifat bersama dengan wazan fi'il. Wa min asfala lan saking ngisor. Ma'a tafriqiya ing dalam sertane benggangake asabi usbu. Ma'a tafriqiya ing dalam sertane benggangake usbu. Sunahnya dari bawah, kemudian ininya direnggangkan, sunahnya seperti menjungkati. Bagaimana apabila itu tidak pakai tangan tapi pakai jungkat? Ya enggak apa-apa. Cuma di sini ini kan yang terpenting itu kan sunahnya ini memasukkan air itu, memasukkan air ke dalamnya jenggot itu. Wa bi ghurfatin lan kelawan cawukan mustaqillatin kang dewi lil ittiba'i krana kanjeng Nabi. Kalau perlu jadi begini, kita ambil air wudhu semisal setelah apa itu 3 kali, kemudian begini, ngambil air lagi, kemudian begini. Nyawuknya itu khusus untuk ini. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggal tahlil. Wa tahlilu asabi'i lan nyala-nyalani pira-pira driji. Wa tahlilu asabi'il yadaini lan nyala-nyalani pira-pira drijine tangan loro. Bitasbiki kelawan ngapurancang. Bitasbiki kelawan ngapurancang. Warijlaini lan sikil loro. Bi ayyi kaifiyatin kelawan intine kaifiyah utawa cara. Kanat kang ana apa kaifiyah. Jadi tangan itu disela-selani, baik wudu ataupun nyela-nyelani nih nyapu rancang. Nyapu rancang begini sela-selani. Tapi kalau kaki nyela-nyelani nih kaki itu ya, jadi ini tangan kiri untuk nyela-nyelani gini. Ya, di sela-selani pakai ini. Sunahnya seperti itu. Wal abdulu utawi kang luwih utama iku ayu khallila. Yen toh nyela-nyelani sapa wong ha ing asabi ilyaden min asfala saking ngisor bihin siriyadihi kelawan jentikan tangane wong al yusra kang kiwa. Wal afdalu ta kang luwih utama iku ayu khalila yen to nyala-nyalani sapa wong ha ing asabi min asfal saking ngisor bikin siyadi kelawan jendian tangane wong al yusra kang kiwa mubtadian hale ngawiti bikin ciri-ciri kelawan jendiane sikil al yumna kang tengen. Jadi apa itu sunahnya dari bawah ya, begini dari bawah begini seret ya. Setelah itu terus kanan begini wallahu a'lam.